Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk belajar matematika bersama Ustazah Susi SMP IT Al-Hikmah Benci. Pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas tentang bentuk akar. Apa saja sih yang kita bahas di dalam bentuk akar ini? Kita akan belajar tentang akar kuadrat dari bilangan. Dilanjut, akar pangkat N dari bilangan. And then, menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika ketiga subbab ini sudah kita pelajari, maka kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran telah selesai dan kita akan belajar atau latihan-latihan untuk menguatkan pemahaman kita tentang bentuk akar. Apakah kalian sudah siap anak-anak? Silakan disiapkan buku tulis, buku catatan, buku paket, dan buku penunjang lainnya. Bukan hanya buku ya anak-anak, seandainya kalian punya internet, silakan digunakan fasilitasnya dengan sebaik mungkin. Di kelas 8, kita telah mempelajari teorema Pythagoras. Ketika Ustazah bilang teorema Pythagoras, apa yang ada di benak kalian? Ya, kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Teorema Pythagoras berhubungan dengan segitiga siku-siku. Perhatikan dengan seksama langkah-langkah aturan Pythagoras berikut ini ya. Di sini, Ustazah memiliki segitiga siku-siku. Yang mana segitiga siku-siku ini memiliki sisi bawah yaitu A, sisi tegak yaitu B, dan sisi miring yaitu C. Rumus umum aturan Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Akarkan kedua ruas untuk mendapatkan panjang sisi miring segitiga siku-siku. Kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga diperoleh C sama dengan akar kuadrat dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Didapatkan persamaan umum untuk mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku. Sudah ingat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kalian sudah mengingat pembelajaran teorema Pythagoras di kelas 8. Lanjut. Bagaimana cara membaca ini? Ya, dibaca akar kuadrat dari A. Ustazah ulangi. Dibaca akar kuadrat dari A. Kalau seandainya bentuknya seperti ini, dibaca apa? Betul sekali. Akar pangkat 3 dari A. Akar pangkat 3 dari A. Jika seperti ini, dibaca bagaimana? Silakan komen atau jawab di grup WA ya. +5 untuk 3 penjawab tercepat. Ulangi. +5 untuk 3 penjawab tercepat dan terbenar. Jadi selain cepat, pastinya benar ya. +5 loh. Silakan komen di grup. Masih ingat tentang ini? Ya, betul sekali. Ini pembelajaran waktu kita berada di bangku SD ya. Bilangan pangkat 2. Bilangan kuadratnya. Dan akar pangkat 2. Hasil akar pangkat 2 atau hasil dari penarikan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Akar pangkat 2 dari 49 adalah 7. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Lalu
Apa hubungan antara pangkat kuadrat dan akar kuadrat? Apa ya hubungannya? Kemukakan jawabanmu di grup WA ya. Plus 5 poin bagi 3 tercepat. Apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar pangkat 2 dari 36? Ustadzah ulangi, apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar kuadrat dari 36? Jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Dari pernyataan ini, apakah kalian sudah bisa menjawab pernyataan ini? Betul sekali. Bukan, negatif 6 bukan hasil dari akar kuadrat 36. Oke? Jadi meskipun negatif 6 kali negatif 6 itu sama dengan 36, nilai dari akar kuadrat 36 bukan sama dengan negatif 6. Tetapi akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Karena nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Ingat di garis bawahi, nilai akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Secara tidak langsung, kalian sudah belajar tentang mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Akar pangkat N dari suatu bilangan. Di sini, Ustadzah mempunyai sebuah kubus yang berwarna biru. Diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm kubik. 64 cm kubik. Satuan dari volume adalah kubik atau pangkat 3. Satuan dari luas apa anak-anak? Betul sekali, persegi atau pangkat 2. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Ada yang tahu kira-kira berapa ya panjang rusuk dari kubus yang Ustadzah punya? Oke, kita kerjakan bersama-sama saja ya. Misal nih, panjang rusuk tersebut adalah K. Kita misalkan saja. Panjang rusuknya adalah K. Masih ingat ya? Karakteristik dari suatu bangun kubus, rusuknya itu adalah memiliki panjang yang sama. Jika di sini 3, 3, dan 3. Kita misalkan saja rusuknya itu adalah K. Maka volume kubus adalah, masih ingat rumus dari volume kubus? Betul sekali. R pangkat 3. Volume kubus sama dengan R pangkat 3. Karena kita misalkan bahwa rusuk dari kubus yang Ustadzah punya itu adalah K. Maka volume sama dengan K pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 64 berapa anak-anak? Yaps, 4. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Jangan sampai ketinggalan kesimpulan dari pengerjaan kita, yaitu jadi dan satuannya. Lanjut. Dari semua contoh kasus yang kita hadapi tadi, ingat akar pangkat N. 1. Jika A tidak negatif, maka A adalah positif. Ya, saya ulangi. 1. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Ya. Untuk pernyataan 1, A tidak negatif, maka B itu juga tidak negatif. Seperti tadi tuh, akar dari 36 sama dengan 6, bukan negatif 6. Karena A bernilai positif, B juga harus bernilai positif. 2. Jika A negatif dan N ganjil, A negatif, N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika B pangkat N sama dengan A. Ingat, jika A negatif, N ganjil, maka akar pangkat NA sama dengan B.
Jika hanya jika B pangkat N sama dengan A. Ingat, di sini semua bernilai positif. Silakan dicatat jika dirasa sangat penting. Lanjut. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku 1. B akar kuadrat dari A ditambah C akar kuadrat dari A sama dengan B ditambah C akar kuadrat dari A. Ya, di sini akar kuadratnya itu sama. Yaitu akar kuadrat A, akar kuadrat A. Bisa juga kita menggunakan konsep. Di sini kita misalkan A ini adalah ayam. B-nya itu angka 2, C-nya angka 3. 2 ayam ditambah 3 ayam sama dengan 5 ayam. Akarnya harus sama. Ustazah, kalau seandainya akarnya nggak sama terus gimana? Kita coba aja. 2 bebek ditambah 3 ayam. Kira-kira di dalam kandang ada apa? Betul sekali, tetap ada bebek dan ayam. Jika berbeda, cukup sampai di situ saja. Ya, kalau seandainya ayam dan bebek itu bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan saja. Terus kita lihat setelah disederhanakan, apakah bentuk akarnya sama? Jika sama, langsung saja dioperasikan. Jika berbeda, cukup sampai di situ, tidak usah dilanjutkan. Oke. Yang nomor 2. Nomor 2 sama dengan nomor 1. Bedanya hanya operasinya. Yang nomor 1 penjumlahan, nomor 2 pengurangan. Cara penyelesaiannya sama. Oke. Lanjut bentuk ketiga. Akar kuadrat dari AB sama dengan akar kuadrat A kali B. Sama dengan akar kuadrat A kali akar kuadrat B. Sudah paham? Contoh. Di sini Ustazah memiliki 3 contoh. Contoh pertama, akar 8. Berapa sih akar 8 itu? Oh, ternyata 8 itu terdiri dari 4 kali 2. Kenapa sih Ustazah kok tidak digunakan 1 kali 8 saja? Bisa 1 kali 8, tapi kan hasilnya tetap akar 8 nanti. Jadi kita cari yang lebih sederhana lagi, yaitu 4 kali 2. Akar 4, yaitu 2. Akar 2 tetap akar 2. Berapa hasil atau bentuk penyederhanaan dari akar kuadrat 8? Betul sekali. 2 akar kuadrat 2. Oke anak-anak, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 sama sih dengan soal contoh nomor 1. Ya, kita cari 45 itu berapa kali berapa sih? Oh, ternyata 9 kali 5. Akar kuadrat dari 9 itu adalah 3. Akar kuadrat 5 tetap. Jadi hasil akar kuadrat 45 adalah 3 akar kuadrat dari 5. Sudah ya, ini tadi contohnya yang mudah-mudah. Sekarang yang desimal, bentuknya desimal. Gimana tuh cara pengerjaannya? Akar kuadrat dari 0,25 kita rubah dulu 0,25 ke bentuk pecahan biasa atau bentuk bilangan bulat. Menjadi 25/100. Akar 25 adalah 5, akar 100 adalah 10. 5/10 sama dengan 0,5. Mudah kan? Oke, lanjut. Latihan 4.1. Tadi sudah Ustazah jabarkan contoh-contohnya. Sekarang silakan kalian latihan sendiri di rumah. Ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan. Bisa di buku catatan. Atau bisa dikerjakan di buku tugas. Atau di Word dan PPT. Sekreatif kalian. Ustazah tidak
membatasi. Kalau seandainya kalian mempunyai laptop, daripada di buku catatan atau buku tugas, langsung saja ditulis di laptop dan dikirim ke ustadzah. Ini yang soal yang agak lumayan menantang ya. Kalau tadi itu cuma penyederhanaannya saja. Untuk kalian-kalian yang butuh tantangan bisa dikerjakan yang ini. Ini ada soal akar kuadrat dari 12 ditambah akar kuadrat dari 27. Ini kan tidak sama ya, bukan bebek dan bukan ayam. Satu bebek, satu ayam. Jadi kita sederhanakan saja dulu yang ayamnya. Akar 12. Akar 12 itu kita sederhanakan. Akar 12. 12 itu adalah perkalian dari 4 dan 3. Akar 4, 2. Akar 3 tetap. 27 itu adalah hasil perkalian dari 9 kali 3. Akar 9 itu 3. Akar 3 tetap. Ternyata akarnya sama. Karena sudah sama, kita operasikan yang bagian depannya saja. 2 bebek ditambah 3 bebek sama dengan 5 bebek atau 5 akar 3. Mudah kan? Yang bawah sama ya konsepnya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Lalu kalau sudah dibentuk sederhana, kita lihat bentuk akarnya. Apakah sama? Jika sama, kita kerjakan yang paling depan. Akarnya tetap deh. Mudah kan operasi bentuk akarnya? Jika sudah, silakan kerjakan yang soal menantang 2 saja. Silakan kerjakan latihan soal 4.1 dan 4.2 di buku tugas kalian ya, atau diketik, bisa di Word PPT. Lalu kirim tugas di link yang ustadzah share di Google Classroom. Selamat berproses anak-anakku. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di Google bisa bertanya di WA grup ya, agar fast respon. Kalau seandainya tetap, silakan. Kalau kurang mantap, silakan japri ustadzah. Sudah tahu kan nomor ustadzah? Jika sudah, sekian dari ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahadi Al-Fatih.